Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Syafri, kelas non-reguler C, NIM 21076 AF. Saya ingin membawakan tugas dari Pak Maulana Zulkarnain Ilmansyah Esfarem, MBiomed. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Struktur dinding pelvis terdiri dari struktur tulang yang meliputi os sacrum, os coccygeae, os pubis, os ischium, os ilium, dan struktur otot yang terdiri dari M. levator ani, M. coccygeus, M. obturator internus, dan M. piriformis. Inilah contoh gambar dari female pelvis. Organ genitalia eksterna meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, vestibulum, vagina, klitoris, bulbus, vestibuli, dan glandula vestibulari mayor. Organ genitalia interna meliputi ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Ovarium, tuba, uterus terletak dalam kaum pelvis. Vagina sebagian terletak di dalam kaum pelvis dan sebagian lagi terletak pada perineum. Pudendum terletak di sebelah ventral dan caudal dari simfisis oseum pubis. Organ genitalia eksterna. 1. Vulva. Struktur vulva terletak di atas os pubis dan meluas ke caudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Mons pubis. Mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis, diliputi oleh rambut. Labia mayora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia mayora yang juga terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Labia minora. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang 5 cm dengan ketebalan 0,5 kurang 1 cm. Struktur cutaneus dari labia minora terdiri dari jaringan lemak namun terdiri dari jaringan penyambung yang kemungkinan mobilisasi dapat kulit selama proses senggama. Labia minora akan berbentuk pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dan glandula vestibularis menjadi frenum. Klitoris. Klitoris merupakan bagian erektil disangga oleh dua krura yang melekat pada os pubis, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rahim pubis. Musculus ischiocavernosus berorigo pada isial tuberositis dan permukaan bebas dari kura. Vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah laretar oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari ureter vagina, dua duktus kelenjar Bartholini dan dua duktus kelenjar parenteral yang disebut sebagai skena dus and glades. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan infeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline ridge yang disebut sebagai kolum anterior dan posterior. Perineum. Terdapat banyak struktur yang menyongkong perineum, diantaranya dapat dibedakan atas diagram pelvis dan diagraman uregetinal. Organ genitalia interna. 1. Uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler
dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus merupakan ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm dan tergantung pada link lantung. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Fundus uteri, terletaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar. 2. Korpus uteri, merupakan bagian utama terletak menghadap ke arah kaudal dan dorsal. Fascien vesicalis uteri dipisahkan dari vesika urinaria oleh spasium uterovesicalis. Facial internalis uteru dipisahkan dari kalong sigmoid di bagian kranial dan dorsa oleh excavatio rectouterina pada margo lateral merak liclatum uteri. Isthmus uteri. Bagian ini mengecil panjang kira-kira 1 cm. Pada masa grafis bagian ini menjadi bagian dari korpus uteri dan dalam klinis disebut segmen bawah rahim. Cervix uteri terletak mengarah ke kaudal dan dorsal, merupakan bagian yang terletak antara isthmus uteri dan vagina. Tube uterina atau tube fallopi. Tube uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5 sampai 5 cm, besar 0,7 kurang 1,5 cm dengan berat 4 sampai 8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Vesika urinaria, lapisan VU. 1. Epitel transvaginal di bek dalam. 2. Lapisan submukosa. 3. Lapisan penyangga sebelum otot. 4. Otot destrusor VU, bek dalam longitudinal, strukturer, dan oblik. 5. Lapisan paling luar ditutupi oleh serosa atau peritoneum. Uretra. Uretra sangat penting, artinya untuk mempertahankan air dari seni dalam VU. Tentang berfungsi uretra sebagai bagian dari alat perkeminan wanita, dikemukakan beberapa jaringan penyangga sebagai berikut. Sphincter urogenitalis, otot polo-uretra, jaringan pembuluh darah, submukosa uretra, mukosa uretra, jaringan ikatan uretra, kelenjar pada uretra. Jaringan penyangga pelvis. 1. Peritoni visceralis, semua organ intraabdominal. Untuk uterus VU terdapat kelonggaran sehingga dapat berkembang sesuai umur, kehamilan tanpa gangguan rasa sakit. 2. Viscero-endopelvic fascia adalah jaringan ikatan pede, serat, dan aliran ke yang menghubungkan organ pelvis dan DDG pelvis. Fascia penting untuk menjaga uterus dan vagina dalam posisinya. 3. Diafragma pelvis adalah levator ani yang terbungkus oleh fascia. Levator ani ini berfungsi untuk berkontraksi tonik untuk menutup lumen vagina atau uretra. 4. Membran perineal dan genitalia externa. Bek depan diafragma pelvis dan di bawah tulang pubis terdapat segitiga yang merupakan jaringan ikat, dan di bawahnya terdapat perineal. Transvac interna disebut membran perineal. Genitalia externa sebagai penyangga organ genitalia bersifat tidak langsung. Bagian lunak pintu pinggul. 1. Diafragma pelvis, levator ani, pumbococcygeus dan ileococcygeus. 2. Diafragma urogenitalis A, menutupi arcus pubis, AMTP profunda.
B. AMTP superficialis. C. Di dalam AP terdapat M. rhabdophyter urethrae. Lanjutannya, B. M yang menutupi atau menunjang diagrafa urogenital. A. M. bubo cavernosus melingkari. GMTP superficialis. C. M. ischia cavernosus. D. M. sphincter anis pertenum. Inilah contoh gambar bagian lunak pintu bawah pinggul. Ureter yang keluar dari ginjal retroperitoneus ditutupi jaringan ikat yang longgar, mobilitas tidak terganggu dan bebas untuk mengalirkan urin ke dalam VU. Di bek distal, menjelang uterina agak terinvaksasi jaringan ikatan ligamentum cardinale. Lapisan penyangga uretra. 1. Ikatan facialis. 2. Ikatan musculus. Fungsi kedua ikatan ini: 1. Mempertahankan posisi leher VU pada tempatnya. 2. Bila otot relaks saat berkemih menyebabkan leher VU memutar ke belakang. 3. Bila berkontraksi saat selesai berkemih, posisi VU akan kembali lagi berfungsi. Kontraksinya akan membuka leher VU, relaksasi menutup leher VU. Itulah tugas dari saya berjudul Anatomi Fisiologi tentang reproduksi wanita. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.